Saya ingin bertanya, sati itu ada pada apa ya, Bante? Apakah sati itu dari winyana yang menyadari segala fenomena di sekitar kita, lalu sangkara memfokuskan kepada satu fenomena dan winyana juga muncul tenggelam terus-menerus. Tetapi pada fenomena itu saja ataukah winyana tidak muncul tenggelam terus-menerus karena sedang menyadari satu fenomena saja? Atau mungkin sangkara tetap pada fenomena itu, tetapi winyana terus menyadari semua fenomena di sekitar kita. Para ibu bapak, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan sati, sati adalah bagian dari cetasika, dalam hal ini adalah sangkara. Perlu ibu bapak mengerti bahwasanya cetasika itu muncul bersama dengan cita. Jadi kemunculan cetasika itu juga bergantung bersamaan bersama dengan cita. Termasuk juga cetasika juga tenggelam bersama dengan cita. Jadi cetasika itu tidak bisa berdiri sendiri. Faktor-faktor batiniah yang kita kenal dengan istilah yaitu cetasika, secara kanda, cetasika itu adalah wedana, sanya, dan sangkara. Di dalam uraian, kalau ibu bapak mengikuti kelas Abhidhamma ya, cetasika ada 52. Dua dari 52 itu wedana dan sanya, sedangkan yang 50 adalah sangkara. Di dalam sangkara itu terdapat sati di dalamnya. Ya, ada sati di dalamnya. Nah, kemunculan dari cetasika itu bersama dengan cita. Jadi kalau kita memperhatikan, kemunculan cetasika itu bersama dengan cita, termasuk juga tenggelam atau terhentinya cetasika juga bersama dengan cita. Cetasika tidak bisa berdiri tanpa adanya cita. Karena untuk melihat saja itu juga dibutuhkan yaitu cita. Karena seperti yang kita ketahui, sebelum terjadi yaitu pasa, ya, sebelum terjadi pasa, kontak, itu ada. Kalau kita proses melihat ya, itu ada caku pasada. Apa itu caku pasada? Sensitivitas yang ada di mata. Kemudian ada rupa dan ada caku winyana. Kalau tiga hal ini bertemu, landasan penglihatan caku pasada ada. Objek dari mata yaitu bentuk atau rupa, dan ada kesadaran penglihatan caku winyana, maka akan memunculkan yaitu pasa. Ya, pasa itu bagian dari cetasika. Setelah ada pasa akan muncul yaitu wedana. Kemudian ada sanya, ada cetana, ada manasikara. Nanti juga bergantung lagi apakah nanti bersama dengan kusala atau akusala. Apakah bersama hiri atau ahiri. Apakah bersama dengan otapa atau anotapa. Jadi kemunculan cetasika, keberadaan cetasika itu
bersama dengan cita. Ya, ini dari proses yaitu penginderaan. Karena cetasika atau sangkara itu di dalamnya, itu tidak bisa muncul sendiri tanpa adanya cita. Ya, seperti tadi Bante uraikan, kita punya indera mata. Ada sensitivitas mata yang disebut dengan cakupasada. Ya, cakupasada itu ada pupil. Ya, kita untuk melihat ini harus ada pupil yang sehat. Ya, ada pupil, kemudian ada rupa, ada kesadaran penglihatan. Baru di situ kalau tiga hal ini ketemu, baru muncul yaitu kontak penglihatan. Nah, setelah terjadinya kontak penglihatan bisa muncul yakni perasaan. Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Termasuk di situ muncul yaitu sanya juga. Termasuk cetana. Ya. Termasuk manasikara. Ada di sana. Jadi ini Ibu Bapak, cetasika tidak bisa muncul tanpa adanya cita. Ya. Saya izin bertanya, kenapa kita tidak boleh berdoa meminta sesuatu? Bukankah kita ingin berharap sesuatu yang lebih baik bisa terjadi pada kita dengan berdoa? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak ada yang melarang Anda berdoa. Tidak ada yang melarang Anda tidak boleh berdoa. Jadi di dalam keyakinan ini, berdoa itu biasanya berisi harapan. Harapan bisa menjadi kenyataan butuh, yaitu dukungan kebajikan. Jadi kalau Anda memiliki sebuah pengharapan, kemudian Anda ingin mewujudkan harapan itu, Anda harus melakukan upaya-upaya. Salah satunya adalah membuat kebajikan. Di zaman Sang Buddha itu ada, yakni murid dari Guru Agung Sang Buddha, yakni Bante Siwali. Pada dasarnya kita tahu Bante Siwali. Bante Siwali adalah salah satu dari murid Sang Buddha yang memiliki kelebihan di dalam penerimaan. Artinya beliau tidak pernah mengalami kesulitan. Hidupnya sejahtera, bahkan di tempat yang tidak ada manusia sekalipun, beliau selalu terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kenapa bisa demikian? Di salah satu kehidupan dari beliau pernah bertekad ingin menjadi seorang siswa yang memiliki kelebihan di dalam penerimaan. Dan beliau mewujudkannya dengan dukungan kebajikan. Jadi kalau ibu bapak sekarang mungkin timbul dorongan berdoa, Bante, saya ingin menjadi orang kaya. Bisa enggak saya berdoa begitu? Iya bisa. Terus, apa yang harus dilakukan? Ketika Anda mempersembahkan dana, Anda bisa bertekad demikian. Semoga kebajikan yang saya lakukan ini mengkondisikan pada terperolehnya kekayaan. Nah ini, ya kalau dalam tataran dhamma, ini disebut sebagai hinadana. Hinadana itu adalah kita memberi dengan tujuan untuk perolehan duniawi. Namanya hinadana. Kalau majjimadana adalah kita berdana dengan tujuan untuk perolehan lahir di alam surgawi. Panitadana adalah kita melakukan dana
dengan tujuan untuk membebaskan diri dari kelekatan-kelekatan. Dan tentu tiga hal ini, baik itu hinadana, majimadana, maupun panitadana, ya semua pilihan orang masing-masing. Jadi dalam hal ini, ya bukannya tidak boleh berdoa, ya. Yang tidak boleh itu meminta. Jadi kalau Anda datang ke Sang Buddha kemudian meminta, ya kurang tepat. Yang tepat apa? Anda berbuat baik, kemudian Anda bertekad. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, apakah berdana, menjalankan sila, meditasi, nah, semoga mengkondisikan pada mungkin ya cita-cita duniawi seperti kekayaan, punya pengaruh, menjadi orang yang sukses misalnya. Karena pahala-pahala dari kebajikan itu salah satunya adalah mengabulkan keinginan para dewa dan manusia. Di mana rujukannya? Ibu bapak bisa melihat di buku Parita Suci ini. Jadi kalau ibu bapak di rumah, ya Anda punya buku Parita Suci ini, di belakangnya, di halaman 194. Anda buka halaman 194. Nah, ini sebetulnya penjelasan ya, bahwasanya keinginan-keinginan ya, termasuk pahala-pahala apa yang didapat ya, tidak lepas dari jasa-jasa kebajikan. Ya, ada di halaman 196. Ya, Anda baca di poin yang ke-10. Ya. Harta karun ini mengabulkan segala keinginan para dewa dan manusia. Pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh para dewa dan manusia, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Apa harta karun itu? Harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan pencegahan dan penahanan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun yang baik bagi wanita ataupun pria. Jadi ibu bapak, kita sebetulnya boleh bertekad apapun, tapi kebajikan harus dilakukan. Bahkan di sini yang poin ke-11 dikatakan, paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan, pengikut, segala pahala ini melalui harta karun itu. Kemudian di poin yang ke-13, kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Jadi ibu bapak, ketika ibu bapak punya sebuah pengharapan, syarat yang harus Anda lakukan adalah membuat kebajikan. Apakah dengan berdana, bertata susila, dan pencegahan dan penahanan diri dari keburukan. Seperti yang kita ketahui, ada ladang kebajikan atau lapangan-lapangan kebajikan, ada namanya Punya Kiryawatu. Ya, kita tahu ada Punya Kiryawatu. Punya Kiryawatu itu ada 10. Tapi kalau disingkat menjadi 3, yaitu Dana Maya, Sila Maya, dan Bawana Maya. Jadi ladang kebajikan atau lapangan kebajikan yang dibuat dari berdana. Dana Maya. Dari praktek sila, Sila Maya. Dari pengembangan batin, Bawana Maya. Dan itu adalah kebajikan. Dan kebajikan itu bisa menjadi pengabul keinginan tidak hanya para manusia,
para dewa juga memperoleh buah kebahagiaan itu juga dari kebajikan. Begitu ya. Jadi bukannya tidak boleh ya. Anda boleh berdoa untuk menjadi apa yang baik, tapi syarat yang harus Anda lakukan, Anda terlebih dahulu membuat kebajikan. Begitu ya. Selamat malam, Bante. Mau bertanya, Bante, bila kita mau berdana dan jasanya dilimpahkan untuk almarhum, mana yang lebih baik? Berdana atas nama sendiri atau lebih baik nama almarhum? Sepertinya sama saja ya, kan dua-duanya dilimpahkan untuk almarhum. Apakah maknanya beda? Terima kasih. Berkenaan dengan pertanyaan ini, tentu sesungguhnya maknanya sama. Tetapi jika kita mengacu kepada Sigalowada Sutta, sutta yang ada di Digha Nikaya, yang berjudul Sigalaka, di situ Guru Agung Buddha menguraikan sehubungan dengan kewajiban seorang anak kepada orang tua. Di sana disebutkan bahwasanya baktinya anak kepada orang tua seperti apa? Yang pertama, membantu ayah dan ibu. Kemudian yang kedua, merawat ayah dan ibu. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga, menjaga harta milik keluarga, itu yang keempat. Jadi yang pertama tadi, membantu orang tua. Yang kedua adalah merawat orang tua. Yang ketiga adalah menjaga nama baik keluarga. Yang keempat adalah menjaga harta peninggalan keluarga. Dan yang kelima, baktinya anak kepada orang tua adalah melakukan kebajikan atas nama orang tua. Yang berbuat baik siapa, Bante? Yang berbuat baik tetap anaknya. Jadi kalau seandainya Anda berbuat baik, baik itu atas nama Anda sendiri, maupun atas nama orang tua, pada dasarnya ini adalah sama-sama. Sama-sama Anda yang menjadi pelaku kebajikannya. Kadang-kadang di dalam upacara patidana, kenapa dituliskan nama dari mendiang? Ini adalah sebagai sarana untuk memfokuskan perhatian kita. Karena kalau ada nama, perhatian kita terarah. Jadi saat upacara patidana, saat Anda ikut berpartisipasi di dalam upacara kebajikan itu, Anda berbuat baik, ya sesungguhnya pelakunya adalah Anda. Kenapa kita menggunakan nama dari leluhur, nama dari mungkin dari orang tua atau kakek nenek? Ini adalah sebagai sarana agar pikiran kita terarah kemana kita akan berbagi jasa kebajikan itu. Jadi tentang atas nama, ini juga mengacu kepada apa yang ada di dalam Sigalowada Sutta. Tetapi kalau seandainya dananya itu mungkin dana makan, kepada siapapun lah, Anda setelah berbuat baik, Anda bisa bertekad di dalam hati. Atau sebelum Anda memberi, Anda sudah punya cetana. Pada saat Anda memberi, Anda sudah punya cetana.
cetananya adalah semoga dengan kebajikan ini para sanak keluarga leluhur berbahagia. Itu juga seperti yang ada di Parita Suci ini, bagian dari Tiro Kuda Suta. Ya, di halaman Tiro Kuda Suta di halaman 192. Ya, buku Parita Suci halaman 192. Ada di bagian poin yang ketiga. Para penyokong memberikan minuman dan makanan yang bersih lembut yang sesuai waktunya dengan bertekad demikian. Ini mengacu apa? Para anggota keluarga membuat jasa kebajikan, mempersembahkan jasa kebajikan, kemudian dia bertekad. Apa tekadnya? Semoga pemberian ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Nah, ini ada di buku Parita Suci halaman 192 tentang Tiro Kuda Suta. Jadi baik itu nanti Anda pakai nama leluhur, nama kakek nenek, ataukah nama dari orang tua yang telah tutup usia, ya, tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah Anda berbuat baik. Setelah berbuat baik, Anda berkehendak, bertekad, bercetana yang ditujukan kepada nama dari sanak keluarga tersebut. Ya, baik itu ditulis ataukah tidak, tapi tadi Bante telah sampaikan, kalau ditulis itu membantu sebetulnya. Membantu supaya kita ingat, kebajikan yang saya lakukan ini saya persembahkan untuk nama tersebut. Tapi kalau seandainya tidak ada tulisannya bagaimana Bante? Ya bisa juga, tapi Anda harus jaga pikiran Anda dengan penuh kehendak yang baik. Bisa dimengerti ya? Wandami Bante, kita tumimba lahir tidak terhitung. Apakah ada rujukan suta terkait proporsional pengaruh karma masa lampau dan masa ini yang mempengaruhi kondisi kita saat ini? Terima kasih. Berkenaan dengan hal ini, ada salah satu di Anguttara Nikaya, ini salah satu ya. Salah satu yang ada di Anguttara Nikaya, kelompok 4, yang berjudul Caka Sutta. Caka itu roda. Di sana disebutkan ada 4 hal yang mendukung pada keberhasilan. Ada 4 hal yang mendukung pada keberhasilan. Yang pertama adalah teman-teman yang baik, memiliki teman yang baik. Itu yang pertama. Ini mendukung keberhasilan kita. Yang pertama adalah memiliki teman yang baik, kalyana mita. Kemudian yang kedua, patirupa desa waso, tempat tinggal yang mendukung. Dalam hal ini ya tempat yang sesuai, tempat yang mendukung, lingkungan yang mendukung. Ini yang kedua. Yang ketiga, atta sama panidi, usaha menuntun diri. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yakni pubeca kata punyata,
memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Di Sutta itu, pengaruh dari karma lampau itu hanya 1/4. Sisanya apa? Sekarang. Dengan siapa kita bergaul, bagaimana lingkungan di sekitar kita, termasuk bagaimana usaha kita di masa sekarang. Jadi pengaruh 3 hal ini lebih kuat. Ya. Memang ada dukungan karma lampau. Kita lahir di keluarga yang berada itu karena dukungan masa lampau. Kita memiliki kesehatan itu dukungan karma lampau juga. Kita punya rupa yang elok itu juga dukungan lampau juga. Ya, terlahir di keluarga yang berkedudukan itu juga karma lampau juga. Nah, sisanya ya ada, yakni 3 tadi. Dengan siapa kita bergaul, lingkungannya mendukung atau tidak, dan bagaimana kita menuntun diri kita. Ini juga menyambung tentang khotbah Guru Agung Sang Buddha berkenaan dengan Tamo-Tamo Sutta, Sutta ke-8. Kan kita tahu di sana tentang 4 jenis bagaimana manusia itu berjalan. Ada yang dari gelap menuju gelap, ada yang dari gelap menuju terang, ada yang terang menuju gelap, ada yang terang menuju terang. Nah, seseorang yang dari gelap menuju gelap itu apa? Seseorang yang lahir dengan banyak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat sulit sekali. Kemudian punya rupa juga tidak menarik. Ditambah lagi dalam hidup sekarang, dia tidak mengenal Dhamma dan tidak praktek Dhamma. Makanya, setelah dia tutup usia, dia menuju alam yang menderita, dari gelap menuju gelap. Kemudian yang kedua, dari gelap menuju terang. Seperti apa? Ini berkenaan gelap itu mengacu pada dukungan karma masa lampau yang kurang. Untuk memenuhi kebutuhan sulit sekali. Rupa juga kurang elok. Tetapi, dalam hidup sekarang dia mengenal Dhamma dan praktek Dhamma. Ketika ia tutup usia disebutkan di sana, ia terlahir di alam yang bahagia. Dari gelap menuju terang. Jadi ada usaha di masa sekarang. Ya, praktek Dhamma, menuntun diri bersama dengan Dhamma, membawa dia dari gelap menuju terang. Kemudian ada yang keempat. Ada yang ketiga maksud saya. Ada yang ketiga dari terang menuju gelap. Dari terang itu apa? Orang-orang yang punya dukungan kebajikan di masa lampau. Hidupnya sejahtera, mau mencari apa juga tidak kesulitan, tinggal di keluarga berada, dia punya rupa juga elok, enak dipandang. Tetapi, dalam kehidupan sekarang, dia tidak mengenal Dhamma dan tidak praktek Dhamma. Maka, dia terlahir. Ketika tutup usia, dia terlahir di alam menderita, dari terang menuju gelap. Kemudian yang keempat, dari terang menuju terang. Dia lahir sekarang, karena kekuatan kebajikan yang terang tadi, dia tidak banyak kesulitan, hidupnya sejahtera. Mau apa-apa tidak sulit, segala pengharapannya terpenuhi. Rupanya juga elok untuk dilihat. Dalam kehidupan sekarang, dia mengenal Dhamma dan praktek Dhamma. Setelah tutup usia, dia lahir di alam bahagia. Dari terang menuju terang. Kenapa bisa dari terang menuju terang? Karena dalam kehidupan sekarang, dia tidak hanya mengacu karma masa lampau, tapi usaha dirinya itu ada.
memiliki teman yang baik. Ya, kalau Anda tahu temannya baik, ya perilakunya pasti baik kok. Lingkungannya juga mendukung. Dia juga menuntun diri di dalam kebaikan. Kapan itu? Masa sekarang. Makanya ada salah satu juga di dalam apa yang diungkapkan oleh Ibu Wisaka ketika ada rombongan biku yang berpindah patah, kemudian mertuanya ya sedang makan tanpa menyisihkan untuk berdana. Ibu Wisaka mengatakan, "Bante, maafkan, kami tidak bisa mempersembahkan makanan karena mertua kami makan nasi sisa." Nasi sisa itu artinya apa? Memakan sisa kebajikan masa lampau. Jadi kalau kita hidup sekarang tidak membuat kebajikan, hanya menikmati saja, itu diibaratkan seperti makan nasi sisa. Sisa apa? Sisa kebajikan dari masa lalu. Jadi prosentasenya berapa? Kalau dari Caka tadi, yang 4 tadi, prosentase tentang kekuatan dari karma lampau hanya 1/4. Sisanya kapan? Sekarang. Ini juga mengacu kepada Tiruk Bhaddikarata Sutta ya, Bhaddikarata Sutta. Ya, kalau ibu bapak membaca di Parita Suci ini ada Bhaddikarata Sutta juga. Apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha di sini, kita diminta untuk melakukan, yakni kebajikan di masa sekarang. Di sini disampaikan, berusahalah hari ini juga. Siapa tahu kematian ada pada esok hari. Jadi masa sekarang ini sangatlah penting sekali. Jangan sampai kita hanya berdandar pada karma lampau. Ya, jadi jangan sampai kita hanya bersandar kepada karma lampau. Mungkin di antara kita mungkin hidupnya terang. Apa-apa tanpa kesulitan, apa-apa mudah. Tapi ingatlah, kalau kita lupa menanam kembali, ya kita hanya memakan nasi sisa. Nanti tidak ada yang dimakan. Ya tidak ada yang dimakan. Artinya dari terang bisa menuju ke gelap. Nah, demikian pula kalau sekarang kita merasa kurang beruntung. Ya mungkin ada kekurangan ini, kekurangan itu. Masa sekarang ini gunakanlah bergegas sebaik mungkin. Supaya apa? Anda punya kebajikan di masa sekarang. Bahkan kalau ibu bapak membaca di dalam Manggala Sutta, ya di dalam Manggala Sutta, itu disebutkan di sana dari 38 berkah, ya dari 38 berkah, memang ada pengaruh masa lampau, tapi cuma 1 poin, yaitu pubeca kata punyata. 38 sisanya, ya 38 itu selain 1 tadi, yaitu 37 sisanya adalah kegiatan aktif di masa sekarang. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana, menghormat yang patut dihormat, tinggal di tempat yang sesuai. Nah, timbunan kebajikan di masa lampau cuma 1 poin dari 38 itu. Atasama panidi, menuntun diri ke arah yang benar, memiliki pengetahuan, keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, bertutur kata dengan baik. Kapan itu? Sekarang. Merawat ibu dan ayah, menyokong anak istri, bekerja dengan sungguh-sungguh. Kapan itu? Sekarang. Berdana, hidup sesuai dengan dhamma, membantu sanak keluarga, bekerja bebas ketercelaan. Kapan? Sekarang. Menjauhi, menghindari minum-minuman keras, tak lengah melaksanakan dhamma. Kapan itu? Sekarang.
berendah hati, merasa puas yang dimiliki, mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai. Kapan itu? Sekarang. Tuh, jadi masa sekarang ini sebetulnya adalah paling banyak, ya paling banyak. Ya, jadi kebajikan-kebajikan itu ya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tapi kalau mengacu kepada Caka Sutta tadi, persentase dari penunjang keberhasilan ya dari 4 tadi kan ada 1. Ya kurang lebih ya seperempatnya lah. Ya kalau persentase seperempatnya berarti ya perannya 25%. Sisanya apa? Sekarang. Begitu ya. Wandami Bante. Apakah Mara disebut juga dewa? Kenapa bisa terlahir di alam para nimita wasawati? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, Mara ini memang bagian dari alam kedewaan yang berada di surga para nimita wasawati dewa. Ya, surga para nimita wasawati dewa. Dan perlu ibu bapak ketahui, Mara ini karena porsinya lebih tinggi, posisinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan alam-alam kedewaan yang lain, maka kalau Mara datang, para dewa-dewa yang lain juga akan minggir. Ya, seperti apa yang ada di dalam riwayat hidup Guru Agung Buddha, tepat di hari Purnama, ketika Bodhisatta akan memperoleh pencerahan di hari Waisak, itu di sore hari dikatakan, para dewa, baik itu dari Catumara Jika, Tawatingsa, hadir di sana. Tetapi pada saat itu juga datang Mara. Ketika Mara beserta dengan pasukannya datang, dewa-dewa tadi, baik itu Saka, baik itu 4 raja dewa, ya, Catumahara-Jika itu, semua minggir. Ya karena memang di dalam alam ini mana yang lebih tinggi kalau datang, maka yang bawah-bawah akan minggir. Kenapa kok disebut dewa? Ya karena di dalam kehidupannya ya dia punya kebajikan. Dewa itu masih diliputi oleh nafsu. Makanya di dalam penjelasan disebut alam kama bumi. Kama bumi itu artinya alam yang masih ada nafsu. Jadi masih ada nafsu. Kama bumi itu sebetulnya terbagi 2. Ada yang apaya bumi dan ada yang namanya sugati bumi. Apaya bumi itu adalah alam-alam 4 menyedihkan. Itu apaya bumi. Sugati bumi itu ada 6. Ya, plus 1 alam manusia. Jadi ada alam manusia, Catumahara-Jika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimarawati, dan para nimita wasawati. Dan alam dewa ini bisa ditempati oleh siapapun yang memiliki dukungan kebajikan berupa dana dan sila. Dana sila. Ya, dana sila lahir di alam surga. Ya, silena sugating yanti. Di dalam ajaran awal yang disebut dengan Anupubikata, di situ ada ajaran awal Anupubikata, ajaran bertahap. Ya, berkenaan dengan apa? Dana sila surga. Siapapun yang menjalankan dana dan sila, dia akan lahir di alam surga. Jadi alam surga, alam kedewaan bisa ditempati oleh manusia yang punya 2 kualitas, yaitu dari dana dan sila. Ya. Tapi kalau dibandingkan, mana yang lebih bagus, dana atau sila?
tentu yang bisa membawa seseorang ke alam bahagia adalah kekuatan silanya. Lantas dana itu apa, Bante? Dana itu nanti menjadi pelengkapnya. Kalau dia punya sila, ditambah dana, dia lahir di alam dewa dengan 4 hal, ayu, wano, sukang, balang. Ini pernah disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha ketika ada murid yang bertanya, Bante, kalau di dunia ini ada 2 orang, 1 menjalankan sila, 2 menjalankan sila dan berdana. Apakah dua-duanya ini bisa lahir di alam surga? Sang Buddha sampaikan bisa. Dua-duanya lahir di alam surga ketika tutup usia. Apakah ada perbedaannya? Sang Buddha menjawab, ada. Yang ditambah dengan berdana, dia akan memiliki ayu, umurnya lebih panjang. Wano, keelokannya lebih terang. Sukang, kebahagiaannya juga lebih. Balang, kekuatannya juga lebih. Kemudian, Sang Buddha ditanya lagi, kalau mereka lahir kembali sebagai manusia, apakah ada perbedaannya? Sang Buddha mengatakan ada. Ketika mereka lahir di alam manusia, yang ditambah dengan berdana, ada kelebihannya 4 hal juga, yakni ayu, wano, sukang, balang. Dia lahir sebagai manusia dengan umur lebih panjang, dengan rupa yang lebih menarik, dengan kebahagiaan yang lebih, serta dengan kekuatan yang lebih. Kemudian murid juga bertanya, Bante, kalau kedua-duanya mencapai arahat, apakah ada perbedaan? Sang Buddha menjawab, tidak ada. Ya, baik yang menjalankan dana maupun sila, dana dan sila tadi, jika dibandingkan yang hanya sila, ya dia tidak ada bedanya. Tapi sebelum berbicara arahat, ada yang pertanyaan muncul, yakni kalau keduanya ini menjadi biku, apakah ada bedanya? Ya, Sang Buddha menjawab ada. Yang kekuatan sila ditambah dengan dana, ketika dia jadi biku, dia memiliki kelebihan 4 tadi, ayu, wano, sukang, balang. Nah, kalau sudah mencapai arahat, tidak ada perbedaannya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa bisa lahir di alam dewa? Karena kekuatan dari dana dan sila. Ya, apalagi surganya lebih tinggi. Ya, dana dan sila. Tapi kenapa dewa kok mengganggu, Bante? Ya, berusaha menghalang-halangi perjuangan bodhisatta. Perlu diketahui, dalam keyakinan, alam dewa ini masih alam kama. Kama itu masih ada nafsu. Ya, salah satunya masih ada mana, kesombongan juga. Masih ada irsia, iri hati juga masih ada. Ya. Jadi hal ini ya masih ada, seperti alam manusia ini juga masih ada. Ya. Baiknya juga ada, tidak baiknya juga ada juga. Ya. Tapi untuk orang-orang yang digoda marah itu hanya orang-orang tertentu. Jadi ibu bapak jangan dikit-dikit ikut-ikut nyalahkan marah, ya. Ya. Karena marah itu juga ada. Di dalam kata-kata itu juga ada kilesa mara. Ya. Kilesa mara itu adalah penggoda yang berasal dari kotoran batin kita sendiri, kilesa mara. Ada juga mara berupa kematian, itu juga mara juga yang menghalangi juga. Kemudian juga ada karma buruk berbuah, itu juga mara juga. Ya, termasuk baru Dewa Putamara. Ya, ini baru ada di sana Dewa Putamara. Nah, dari alam dewa tadi. Jadi mara itu bisa mengacu kepada makhluk, juga bisa mengacu kepada kotoran batin kita sendiri, kilesa mara. Begitu ya. Mara itu ada 4 ya. Ada tentang kilesa, kemudian kematian, kemudian karma buruk berbuah, termasuk Puta Dewa Mara, ya dari alam dewa itu. Begitu ya.
Selamat malam, Bante. Apakah kita dapat mengetahui bahwa hidup seseorang saat ini adalah bagian dari salah satu kehidupan seorang Sotapanna? Terima kasih. Nah, untuk hal ini memang tidak dijelaskan. Hanya kalau kita merujuk ya kepada kualitas batin yang dimiliki, mengacu kepada salah satunya adalah Ratana Sutta. Jadi kalau ibu bapak membuka di halaman 79, ya 79, ini berkenaan dengan Ratana Sutta. Halaman sebentar, bukan 79, halaman 86. Nah, ini sebetulnya mengacu kepada Sotapanna. Dengan kesempurnaan pandangan benar, Sotapanna telah mematahkan 3 belenggu, yakni Sakayaditi, Wicikica, dan Silabata Paramasa. Mereka telah bebas dari 4 alam menyedihkan dan tak mungkin melakukan 6 keburukan berat. Apa itu 6 keburukan berat? Yakni 5 macam keburukan berat tidak mungkin dilakukan seorang Sotapanna. Ya, dari 6 itu ya ada yaitu 5 macam keburukan berat dan 1 keyakinan yang salah. Jadi tidak mungkin seorang Sotapanna itu melakukan 6 keburukan berat. Membunuh ibu, membunuh ayah, melukai sama Sambuddha, membunuh arahat, memecah belah sangga, tidak mungkin. Dan dia tidak mungkin mencari keyakinan di luar Dhamma. Ya, keyakinannya pada Dhamma itu kuat sekali. Ini seorang Sotapanna. Bahkan di sini juga dilanjutkan lagi. Ia Sotapanna masih dapat melakukan perbuatan buruk, baik melalui jasmani, ucapan, atau pikiran, namun ia tak akan menyembunyikan perbuatan buruk itu. Sabda Sang Buddha, tiada perbuatan buruk yang tertutupi bagi ia yang telah melihat jalan Nibbana. Seorang Sotapanna tidak mungkin berbohong. Ya, tidak akan menyembunyikan kesalahan, tidak mungkin berbohong. Ya, jadi kalau kita pengen tahu, ya sekarang kita sudah mencapai Sotapanna atau belum, ya, tahunya dari mana yang mudah untuk diri sendiri, masih bisa berbohong enggak? Karena dikatakan di sini, ia Sotapanna, ya, takkan menyembunyikan perbuatan buruk itu. Jadi kalau melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahannya, tidak menutupi kesalahan. Secara kualitas batin, mematahkan 3 belenggu, Sakayaditi, Wicikica, dan Silabata Paramasa. Beliau-beliau ini, Sotapanna, disebut pemasuk arus. Ya. Beliau ini telah melihat 4 kebenaran Arya. Batinnya mantap keyakinannya. Maka dikatakan tidak mungkin seorang Sotapanna mencari keyakinan di luar Dhamma. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, ditambah lagi, seorang Sotapanna tidak mungkin berbohong. Ya, tidak mungkin berbohong. Nah, ini bisa kita cek ya. Ya, apakah seseorang itu punya kualitas yang tahu siapa bukan orang lain. Yang tahu adalah diri masing-masing. Makanya kesucian itu tidak bisa kelihatan secara fisik. Karena kesucian itu berbicara kualitas batin.
bukan keelokan tubuh, bukan, tetapi kualitas batin. Jadi kalau ada orang mencapai sotapanna, yang tahu siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Ya. Yang jelas memahami 4 kebenaran Arya. Sehingga wicikica menjadi lenyap. Terus melihat tentang tidak ada diri. Semua adalah perpaduan, kanda. Ya. Sakayaditi, ya, menjadi terhapus. Pandangan keliru sehubungan diri yang kekal menjadi terkalahkan. Dari praktek vipassana tentunya ya. Dari praktek vipassana. Vipassana itu juga didukung dari sila. Karena kekuatan silanya yang sempurna, maka tidak ada kejahatan yang disembunyikan. Ya, beliau sangat jujur sekali. Tidak mungkin berbohong. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Selamat malam Bante. Gimana cara melepaskan masa lalu dan memaafkan orang yang telah menyakiti, membuat kita menderita batin mental, bahkan kesehatan fisik pun jadi kena efeknya. Terima kasih Bante. Berkenaan dengan hal ini, seperti apa yang disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha, Ako dena jine kodang asadung sadunya dine, jine kadari yang danena sacena ala kawadinang. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati. Kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Nah, itu ada di dalam syair Dhammapada. Jadi supaya kita memaafkan masa lalu atas orang yang menyakiti kita, tentu bukan dengan kemarahan, tetapi dengan pengembangan cinta kasih. Latihlah diri Anda di dalam metta bhavana. Semoga saya berbahagia. Karena sesungguhnya, kalau Anda mengembangkan cinta kasih, sesungguhnya Anda mencintai diri Anda sendiri. Kalau Anda lupa mengembangkan cinta kasih, Anda sesungguhnya itu menyakiti diri Anda sendiri. Karena kejadian sudah berlalu. Tapi kenapa? Karena kita masih melekat pada masa lalu. Daripada kita melekat pada masa lalu, kenapa? Kita tidak menggunakan waktu di dalam pengulangan kalimat cinta kasih. Latihlah meditasi cinta kasih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, latihlah untuk karuna. Karuna itu artinya mengharapkan diri sendiri, mengharapkan orang lain agar tidak menderita. Kembangkanlah karuna. Yang ketiga, milikilah ketenangan batin meditasi. Kalau tidak tenang bagaimana? Carilah orang yang bisa Anda percaya untuk membantu mendengarkan keluh kesah Anda. Istilah zaman sekarang, carilah orang yang bisa dipercaya untuk curhat. Karena ketika Anda melepaskan unek-unek Anda, ini akan membuat pikiran Anda jadi tentram. Sudah tersakiti, diam, menyimpan, makin sakit hati. Daripada Anda sakit hati, daripada Anda menderita, baik itu jasmani maupun fisik. Yang ketiga, milikilah ketenangan. Dan untuk memperoleh ketenangan itu selain meditasi, Bante menyarankan carilah orang yang bisa Anda percaya untuk mau mendengarkan Anda. Syukur-syukur, dia juga memberi pandangan yang baik bagi Anda. Kejadian itu tidak bisa diubah.
pemaknaan atas kejadian itulah yang bisa diubah. Jadi kejadian itu tidak bisa diubah, Bapak Ibu. Masa lalu itu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah pemaknaan dari masa lalu. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Tidak bisa. Maka sebisa mungkin kalau ada hal yang kurang berkenan, ceritalah. Yang jadi masalah kadang-kadang orang merasa malu untuk menceritakan atas kejadian itu. Maka kan Bante berpesan, carilah orang yang bisa dipercaya. Supaya apa? Menjaga rahasia Anda. Jadi yang pertama tadi meta, yang kedua adalah karuna, yang ketiga adalah UPK, latihan ketenangan, dan yang keempat, fokuslah pada sekarang. Artinya apa? Asati amanasikara, yang lalu jangan diperhatikan. Fokuslah pada sekarang. Apa yang bisa Anda kerjakan di masa sekarang? Pikiran muncul ya Bante, cari kesibukan di masa sekarang. Jangan terlalu banyak diem. Ya, Anda aktif. Aktif apa? Bergerak supaya apa? Pikiran kita tidak kembali ke masa lalu. Dan yang kelima, milikilah pengertian kama sakhata. Setiap orang punya karma masing-masing, termasuk kita. Kenapa kita ketemu dengan orang yang menjengkelkan? Itu juga ada pengaruh karma. Kalau tidak ada tanaman, tidak mungkin ada buah. Kalau kita tidak pernah menyakiti, mana mungkin kita bisa disakiti? Jadi karma masa lampau itu ada pengaruhnya. Tapi yang terpenting Ibu Bapak, jangan salahkan yang sudah lewat, tapi bergegaslah apa yang baik yang sekarang bisa Anda lakukan. Akses yang paling dekat yang mungkin Anda bisa lakukan, kalau meditasi adalah sulit bagi Anda, carilah orang yang bisa Anda percaya. Untuk apa? Melepaskan. Anda punya keluh kesah. Ceritakanlah. Ya. Supaya apa? Anda jadi enteng. Syukur-syukur orang tersebut membantu Anda. Minimal cara pandang yang baru bagi Anda. Kejadian tidak bisa diubah. Tetapi pemaknaan atas kejadian itulah yang bisa diubah. Apakah kita maknakan secara positif? Semua kembali kepada kita. Ada kisah tentang kesuksesan seseorang. Kenapa dia sukses? Karena di masa kecil dia dihina atas kemiskinannya. Ketika dia dihina atas kemiskinannya, dia menggugah dirinya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Disiplin dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Akhirnya sekarang dia jadi orang sukses. Dia mengatakan apa? Beruntung di waktu itu saya dihina orang. Ya, kalau tidak ada hinaan, tidak ada keberkahan di masa sekarang. Mungkin kejadiannya itu tidak menyenangkan, tapi dari kejadian itu dia bisa mengambil maknanya. Sehingga dia bisa mengoptimalkan dia punya kemampuan. Akhirnya apa? Kesuksesan ada di masa sekarang. Jadi Bante tadi sampaikan, kejadian yang sudah lewat tidak bisa diubah. Tapi pemaknaan atas kejadian itulah yang harus Anda ubah. Jangan selalu dilihat sisi negatifnya. Karena pada dasarnya, kejadian demi kejadian itu mengajarkan dua hal. Sisi negatif ada, sisi baiknya juga ada. Ditipu orang, ada sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Hati-hati. Disakiti orang, sisi baiknya apa? Jangan membenci orang. Itu sisi baiknya. Dan jaga diri juga, supaya kita juga tidak gampang mengumpat orang lain juga. Itu ada sisi baiknya juga. Jadi dalam hal ini yang terdekat yang bisa Anda lakukan, yakni cari teman, orang yang bisa dipercaya, supaya Anda bisa mengeluarkan keluh kesah Anda. Ya, supaya luka lama Anda bisa terobati. Jangan digaruk-garuk terus. Ya.
karena masa lalu telah berlalu. Memang masa lalu adalah bagian dari kehidupan kita, tapi ingatlah, masa lalu bukan satu-satunya dalam hidup kita. Kita masih punya masa depan. Dan masa depan yang cerah itu dimulai dari sekarang. Jangan hidup bersandar dari masa lalu. Gunakanlah masa sekarang supaya ke depan semakin cerah. Dari terang menuju terang. Jangan sampai dari terang menuju gelap. Sayang nanti ya. Sayang sekali. Ya, sebisa mungkin pesan Bante tadi, carilah orang yang bisa Anda percaya untuk membantu, supaya Anda bisa melepaskan unek-unek Anda. Begitu ya. Wandami Bante, waktu puja, ada sesi membacakan sila dibimbing Bante. Dikatakan, anugerahkanlah sila kepada kami. Yang dimaksudkan anugerahkan itu apa? Anugerah itu bukannya berkah. Terima kasih. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, anugerah ini mengacu kepada berikanlah. Jadi, di dalam kalimat ya terjemahan ya, itu kan okasa ahang bante tisaranena sading pancasilang dhamma yacami ya. Yacami itu artinya berikanlah kepada saya. Nah, kemudian diterjemahkan sebagai anugerahkanlah. Ya, yacami itu bahasa Pali artinya berikanlah. Ya, berikanlah. Ya, kita meminta sebetulnya, berikanlah. Ya, berikanlah. Yacami. Ya. Itu dari akar kata bahasa Pali, kata kerja yacami. Mi itu saya. Yacami itu berikanlah. Kita meminta. Saya meminta. Nah, meminta. Nah, di terjemahan yang lama adalah berikanlah. Ya. 5 sila bersama dengan 3 perlindungan. Nah, di terjemahan yang baru menjadi anugerahkanlah. Ya, anugerahkanlah itu mungkin lebih mulia gitu ya. Lebih mulia. Ya, anugerahkanlah. Ya, itu lebih mulia. Mungkin ya. Mungkin saya punya persepsi begitu. Kalau yang lama itu berikanlah. Ya, dari akar bahasa Pali yaitu yacami. Ya. Okasa ahang bante. Ya. Okasa itu artinya perkenankanlah, izinkanlah. Okasa. Okasa ahang bante tisaranena sading pancasilang dhammayacami anugahang katwasilang detame bante dutiyampi okasa ahang bante. Nah, jadi dan seterusnya itu, ya ini hanya dari akar yacami. Ya, yacami. Yaitu berikanlah. Nah, di buku ini diterjemahkan sebagai anugerah. Karena berkah dalam bahasa Pali itu artinya manggala. Manggala itu berkah. Ya, berkah itu manggala. Begitu ya. Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Gimana cara agar saya tidak selalu menyesal, menyalahkan diri sendiri terus-menerus karena perbuatan masa lalu, saya karena pernah melakukan aborsi di masa lalu. Selama ini saya selalu berdana melakukan perbuatan baik atas nama anak itu. Apakah anak itu mengetahui dan menerima perbuatan baik saya? Apakah dia menjadi anak saya di kehidupan selanjutnya? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya berkenaan dengan apa yang sudah terjadi,
Seperti tadi Bante sampaikan, menyesal itu tiada guna. Menyesal itu bukan ngurangi karma buruk ya. Jadi jangan sampai ibu bapak berpikir dengan menyesal nanti karma buruk menjadi hilang. Tidak demikian ya. Karena menyesal itu tidak baik. Yang baik adalah berbuat baik. Kejadian yang sudah lewat tidak bisa diubah. Tapi kebaikan yang sekarang masih bisa dilakukan. Seperti apa yang Anda lakukan sudah benar. Seperti berdana, menjalankan sila, meditasi, artinya berbuat baik aja. Ya, berbuat baik terus. Nah, apakah nanti anak tadi menerima kebaikan atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas, kita sudah melakukan yang terbaik. Ya, karena setiap makhluk memiliki karma masing-masing. Ya, setiap makhluk memiliki karma masing-masing. Sesungguhnya, kalau kita renungkan ibu bapak, Anda juga punya karma, anak itu juga punya karma juga. Jadi setiap orang, setiap makhluk punya karma masing-masing. Lantas bagaimana Bante? Yang lalu biarlah berlalu, tidak perlu disesali karena sudah terjadi. Yang terpenting adalah sekarang kebaikan apa yang bisa Anda lakukan. Terus setiap saat, ya, terus setiap saat. Jangan biarkan pikirannya dalam kebencian, jangan biarkan pikirannya pada kemarahan. Ya, mungkin pikiran buruk masa lalu muncul. Anda tenangkan diri Anda. Anda doakan dalam hati. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi ibu bapak, seperti apa yang Anda lakukan itu sudah baik. Apakah nanti Bante anak ini masih bisa menjadi anak saya di kehidupan selanjutnya? Ataukah menjadi anak di selanjutnya? Selama kekuatan karmanya masih mendukung, masih bertemu. Karena kita sesungguhnya berkumpul, bertemu, bergantung dari kekuatan karma. Kama yoni, kama bandu, kama pati sarano. Yang kamang karisami, kalianak bapak pakangwa, tasadayada bawi santi. Jadi setiap makhluk ini mewarisi karmanya masing-masing. Lahir dari karma, berhubungan dengan karma, terlindungi oleh karma, berkerabat dengan karma. Perbuatan baik atau perbuatan buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Jadi dalam hal ini, berusahalah. Ya, Bante berusaha untuk memotivasi Anda yang lalu ya, biarlah berlalu. Lakukanlah kebaikan di masa sekarang. Apakah berdana, menjalankan sila, meditasi ya, diupayakan. Termasuk juga mendengarkan dhamma, diskusi dhamma. Sebagai upaya untuk apa? Menumbuhkan pandangan benar. Kalau kita punya pandangan benar, maka kita punya pikiran benar. Kalau kita punya pikiran benar, maka ucapan, perbuatan, penghidupan menjadi benar. Yang diawali dari apa? Pandangan benar. Maka di sela-sela waktu yang dimiliki, ya Bante berusaha untuk memotivasi, mendekatkan ibu bapak untuk bersemangat belajar dhamma. Ya, untuk mendukung praktek-praktek dhamma tentunya. Begitu ya. Selamat malam Bante Anumodana. Mohon penjelasannya. Perbedaan antara dhamma dengan sasana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan istilah dhamma. Dhamma yang pertama bisa mengacu kepada ajaran Sang Buddha. Ya. Yang sama artinya dengan sasana. Sasana itu adalah ajaran. Dhamma arti yang pertama bisa berarti yaitu ajaran Sang Buddha. Kemudian, dhamma itu juga bisa mengacu kepada segala sesuatu.
seperti yang ada di Dhamma Niyama Dhamma. Ya, di dalam Dhamma Niyama Sutta, ya, Dhamma Niyama Sutta itu ada Sabe Dhamma Anatta. Ya, segala bentukan maupun bukan bentukan adalah bukan diri. Kata dhamma di situ mengacu kepada yakni segala sesuatu, baik terbentuk maupun tidak terbentuk. Kemudian yang ketiga, dhamma itu juga mengacu kepada kebenaran. Ya, kebenaran namanya dhamma. Ya. Kebenaran itu dhamma. Termasuk juga dhamma itu juga hukum. Ya, hukum. Ya, ada namanya dhamma niyama. Ya. Hukum tentang dhamma. Ya, dhamma niyama. Nah, jadi kata dhamma itu nanti kita tinggal melihat. Ya, bisa mengacu kepada segala sesuatu itu juga dhamma. Mengacu ajaran Sang Buddha juga dhamma. Mengacu kepada kebenaran juga dhamma. Ya. Mengacu kepada hukum, ya, hukum yang pasti yang disebut dhammata, ya, itu juga ya dhamma juga. Tapi kalau kita mengacu kepada dhamma yang ada di Tiratana, ya ini adalah ajaran Sang Buddha. Kan ada Tiratana itu kan Buddha, Dhamma, Sangha. Nah itu mengacu kepada ajaran Sang Buddha. Ya, jadi kata dhamma itu ya kita tinggal lihat nanti di mana. Apakah ini mengacu segala sesuatu dhamma-dhamma, ya seperti sabe dhamma anatta, ataukah ini mengacu kepada kebenaran? Ya bisa mengacu ke situ, ya.